Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita diberi kesehatan, diberi nikmat sehingga bisa hadir dalam acara PMO atau Pokja Manajemen Office. Salawat dan salam kita panjatkan kepada Nabi besar Muhammad. Yang terhormat Ibu Pengawas SMP Negeri 1 Tanjung Luwu, Ibu Raden Ayu Komaria. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Tanjung Luwu, Bapak Jauhari. Dan yang kami, marilah kita bersama-sama membuka acara kita dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya pembacaan doa oleh Bapak Iwan Sumarlin. Kepada Pak Iwan kami bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala untuk pelancaran acara kita pada hari ini. Kita mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan naimin hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin Allahumma shalli wa sallim ala bidas. Semoga pada hari ini kami diberikan rahmat dan hidayah serta kelancaran untuk acara ini. Ya Allah, berikanlah kami kesehatan serta keimanan, dan juga berikanlah kami ilmu pengetahuan dalam mengikuti kegiatan ini. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti acara selanjutnya yaitu bimbingan dan pengarahan dari Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Tanjung Luwu. Kepada Bapak Jauhari kami persilakan. Puji syukur kita untuk selalu dan tak henti-hentinya kita persembahkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, di mana dengan limpahan rahmat dan karunia-Nya jualah kita diberikan kesehatan dan akan acara kita hari ini ya, yang merupakan rutin jadwal kita sebagai PSP Angkatan 2. Pertama tentang PMO yang disebutkan oleh MC tadi ya. PMO itu program manajemen OSIS ya, Project Management Office. Sekarang ganti Pokja. Tapi kalau secara ini itu tertulis Project Management Office loh. Tapi entahlah itu ya, yang jelas tujuannya adalah macam kegiatan yang rutin dan berkala yang harus kita lakukan, utamanya sebagai sekolah penggerak yang untuk tahun kedua kita laksanakan ini 2 bulan 1 kali. Yang saya hormati Ibu Pengawas Pendamping Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Komering Ilir, kita sampaikan. Yang kami hormati Ibu Wakil Kepala Sekolah, Wakil Bidang Kurikulum, Bapak Wakil Kepala Sekolah, Wakil Bidang Kesiswaan, Bapak Ibu Koordinator, Bapak Ibu Kepala Bagian Ruangan, Bapak Ibu Wali Kelas, Bapak Ibu Guru Mapel,
beserta seluruh tenaga kependidikan yang berkenan hadir yang saya hormati. Kesempatan pagi ini Bapak Ibu yang harus kalah ruginya kita, ya, seandainya kegiatan ini tidak kita ikuti dengan baik. Anak sekolah dengan topik iklim keamanan dan inklusivitas dan komunitas belajar berbagi praktik baik, pembelajaran berdiferensiasi yang terintegrasi ke modul ajar dan peningkatan motivasi belajar melalui budaya positif di sekolah SMP Negeri 1 Tanjung Lebu. Memohon ridho dan rahmat Allah Subhanahu wa taala dan kebersamaan kita nyatakan dibuka. Terima kasih untuk segala perhatian dan mohon maaf untuk hal yang kurang berkenan dari penyampaian saya tadi. Bapak Ibu, kalau misalnya ada menimbulkan pertanyaan, silakan nanti ditanyakan pada kesempatan pada sesi tanya jawab. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Wakil Kurikulum SMP Negeri 1 Tanjung Lebu, Ibu Umi Atia SPD, yang terhormat Kepala Wakil dulu ya, ada Wakil Kesiswaan ya, Pak Iwan ya, yang terhormat para pembina OSIS dan seluruh guru-guru serta staf tenaga usaha yang sempat hadir pada acara hari ini, dan terkhusus yang berbahagia rekan CGP kami yang hari ini akan berbagi praktik baik juga dengan Bapak Ibu, Ibu Samsia SPD. Puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita sudah diberi nikmat ya, kesehatan, kemudian kesempatan untuk dapat hadir pada hari ini di acara yang benar-benar bermanfaat untuk kita semua, di acara Pokja tadi ya Pak ya, Pokja Management Office ya, untuk sekolah penggerak. Salawat dan salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua selalu diberi syafaat dan diakui sebagai umatnya di akhir zaman. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan beraktivis. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong. Alhamdulillah setelah istirahat ya, mungkin belum kumpul lagi semangatnya ya, ketemu lagi di sini. Terima kasih sebelumnya saya ucapkan kepada rekan-rekan semua atas kesediaannya. Di sini kita bersama-sama belajar tentang materi budaya positif di sekolah. Di sini saya bukan ingin mengajari, kita berbagi, kita sharing ya, kita diskusi ya, bagaimana nanti mudah-mudahan budaya positif ini bisa kita terapkan atau kita implementasikan di sekolah kita ya. Nah, sebelumnya silakan Bapak Ibu lihat ke depan ya. Itu ada pertanyaan. Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Kira-kira Bapak Ibu setuju atau tidak? Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju. Bisa. Kemudian pemberian hukuman dengan hal positif, setuju atau tidak? Setuju. Semua setuju? Setuju. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju juga. Berarti saya simpan dulu jawabannya sekarang ya. Nanti ini kita simpan semua setuju. Nanti di akhir mungkin ada yang berubah jawabannya nanti. Ya.
Pak Adam tidak setuju. Kenapa alasannya Pak Adam? Artinya kalau dia itu minta imam bantu. Ya, memberikan penghargaan terhadap dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Saya tidak setuju karena belajar itu kita itu tidak harus mendapatkan hadiah, mendapatkan imbalan. Ya itu Bu. Jadi anak itu termotivasi, saya itu harus dapat ini, harus ini. Tidak. Ya. Jadi tidak sesuai dengan tujuan pembelajaran. Terima kasih. Untuk Pak Adam. Pak Adam udah nyampe ini ya. Jadi nanti kita belajar ada 3 kategori motivasi yang mendorong seseorang itu berperilaku atau melakukan sesuatu. Ya. Jadi salah satu tadi seperti kata Adam itu adalah motivasi intrinsik, motivasi yang berasal dari dirinya sendiri. Ya. Jadi kalau motivasi intrinsik itu insya Allah tidak akan hilang. Ya. Tapi kalau karena diberi imbalan gitu ya, itu cuma sementara. Jadi anak itu senang kalau ada imbalan, kalau nggak ada imbalan sudah gitu nah, ya atau dia berbuat baik. Nah ini nanti kita akan belajar penghargaan itu adalah hukuman gitu nah ya. Nah itu akan ada juga di sini nanti. Ya kita lanjutkan lagi ya. Nah ini akan di 3 institusi. Nah mungkin sedikit-sedikit aja ya yang materi yang harus kita pahami itu keyakinan kelas dengan segitiga institusi. Jadi ini yang lain pengantar aja. Nah tadi kita masuk ke perubahan paradigma. Ini lihat kegiatan kepalan tangan gitu ya. Coba kita praktekkan gitu ya. Sobek kertas kecil. Anggaplah itu adalah benda berharga Bapak Ibu. Coba Bapak Ibu pertahankan, jangan sampai diambil sama teman kalian, gitu ya. Nah si teman B ini akan berusaha ngambil. Karena itu kan berharga ya. Nah bagi ibu yang bagi bapak ibu yang yang orang si A ini juga akan mempertahankan gitu ya. Nah apa yang terjadi ini adalah teori kontrol atau teori pilihan ya atau ilustrasi kontrol. Ilustrasi guru mengontrol murid. Ada ilustrasi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Nah itu semua nanti kita belajar itu salah sebenarnya itu nah ya. Jadi membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter, bukan seperti itu ya. Kemudian ada ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ada lagi ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa ya, bukan seperti itu ya. Kemudian siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Ini stimulus respon. Ya kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Apa teori kontrolnya yang ada sama diri kita? Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi bukan kita memaksakan gitu, ya. Ada lagi seperti ini. Kita melihat anak berlaku buruk seorang anak itu ada suatu kesalahan, ya. Mungkin sekarang seberapa Bapak Ibu ya pandangan kita anak itu berbuat kesalahan itu adalah suatu perilaku yang buruk, ya. Padahal semua perilaku yang anak lakukan itu ada tujuan. Nah itu yang harus kita pahami sebagai seorang guru. Ya ini di sini kita belajar menumbuhkan disiplin positif itu. Jadi kita harus paham dulu kenapa orang lain hanya orang yang bisa mengontrol diri Anda. Makna disiplin belajar kontrol diri. Ya. Kemudian ada 2 teori ya, atau 2 motivasi intrinsik ya. Ada motivasi dari luar dan ada motivasi dari diri sendiri. Ya, jadi seperti yang saya katakan tadi, semua perilaku memiliki tujuan. Nah, ada 2 teori orang untuk melakukan itu. Ya, ada mendapatkan imbalan, tadi seperti kata Pak Adam, dia berperilaku karena ingin mendapatkan imbalan. Kemudian yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Nah, ini adalah teori motivasi. Ya, nah ini yang kita harus paham kepada diri kita. Jadi anak melakukan itu atas dasar apa? Kalau sekedar dari motivasi intrinsik itu hanya sebentar. Dia akan patuh kalau kita ada di situ, atau dia akan mengikuti maunya kita kalau kita berada di situ. Tapi kita tidak ada, dia ngulang lagi. Atau dia akan rajin kalau mendapatkan imbalan. Pada saat kita tidak berjanji memberikan imbalan, tidak akan menuruti maunya kita. Sama dengan kita mendidik anak kita juga tuh. Bukan cuma di sekolah gitu ya, di rumah juga seperti itu. Jadi jangan sampai anak itu punya motivasi intrinsik gitu ya. Jadi dari kita, jadi ternyata imbalan atau penghargaan itu juga salah, atau disebut juga dengan penghargaan yang memberikan hukuman nanti. Ya, kemudian yang
yang paling baik itu adalah motivasi intrinsik dari dalam diri. Seperti kata Pak Adam tadi ya, Pak Adam sudah muncul motivasi intrinsiknya, dia menghargai diri sendiri. Jadi dia berperilaku itu karena memang dia ingin dari dasar dirinya sendiri, dia menghargai kemauan dia sendiri, gitu, tumbuh dari dasar hatinya sendiri. Itu 3 teori motivasi. Kemudian untuk membuat suatu keyakinan kelas itu kita membuat diambil dari nilai-nilai kebajikan universal. Mungkin Bapak Ibu wali kelas sudah melakukan ya. Yang dibuat Bapak Ibu itu keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Bapak Ibu wali kelas yang tempel di kelas itu kan sudah saya lihat untuk ngajar, sudah ada di kelas masing-masing. Keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Nah, kesepakatan kelas ya, kesepakatan ya, bukan keyakinan kelas ya. Ya, karena bahasanya beda. Kalau keyakinan kelas itu dia bermakna umum atau bermakna universal. Tapi kalau kesepakatan kelas, anak datang tepat waktu. Nah itu sebenarnya masih kesepakatan kelas. Apa bedanya antara kesepakatan kelas dengan keyakinan kelas? Ya. Ini udah tahu ya makna disiplin, gak usah diinginkan lagi ya, disampaikan lagi. Nah, pada akhirnya seperti tadi yang sudah disampaikan sebelumnya, pada akhirnya semua yang kita lakukan itu untuk mencapai P5 ya. Ada mandiri, bernalar kritis, berakhlak, berkehidupan global, bergotong royong dan kreatif. Itu tujuan akhir kita sebenarnya untuk membentuk anak itu seperti ini, ya. Ini tadi motivasi, tiga motivasi perilaku manusia yang mendasari manusia melakukan itu. Ini menurut Ki Hajar Dewantara, mereka itu artinya tidak hanya terlepas dari pemerintah, akan tetapi juga cakap buat pemerintah diri sendiri. Tadi seperti teori kontrol tadi ya, dari yang sudah saya sampaikan tadi. Dan seperti ini ya Bapak Ibu ya, kita ini kurikulum merdeka. Mungkin sebelumnya kita semua merasakan semua guru mengajar dengan satu metode. Ya tadi ada disampaikan mungkin CPSA atau apalagi tadi catat buku sampai habis, kemudian apa ya, ceramah gitu ya, metode model-model konvensional. Nah sekarang itu zaman udah berubah, zaman itu berubah seperti kata Bapak Ki Hajar Dewantara, kita itu akan menuntun anak didik kita itu sesuai kodrat alam dan kodrat zamannya. Ya, jadi kita tidak lagi, kita harus memperhatikan anak ya. Jadi kita belajar mengajar berpihak kepada anak atau memperhatikan kebutuhan anak tersebut. Jadi bukan cuma metode-metode konvensional yang kita sampaikan gitu ya. Jadi itu menurut Ki Hajar Dewantara. Jadi kita sebagai guru hanya sebagai fasilitator atau sebagai penuntun untuk menebarkan ini ya. Kita patuh, kita rajin masuk ngajar karena takut ditegur kepala sekolah kalau kita guru. Anak juga sama karena takut ditegur sama gurunya. Tapi pada saat gurunya tidak ada, kepala sekolah nggak ada, mulai terjadilah kekacauan itu. Nah itu kenapa? Karena pengaruhnya jangka pendek. Kalau motivasinya berasal dari luar ya. Lanjut lagi, penghargaan yang menghukum, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan itu tidak efektif, penghargaan merusak hubungan. Kenapa seperti itu? Sama seperti ini. Ternyata kalau kita ngajar, ini saya baru dapat juga Bapak Ibu ya. Ternyata saya selama ini ngajar salah. Pikir saya anak akan meningkat motivasi belajar pada saat kita memberikan reward kepada mereka, gitu ya. Ternyata itu menimbulkan kecemburuan sosial bagi temannya yang lain, gitu loh. Jadi seperti ini, anak berhasil menjawab, kita kasih apel, kita kasih pujian kepada dia, atau kita kasih reward lah ya, permen atau apa lah ya. Seperti saya dulu ngajar seperti itu sebenarnya. Tapi setelah kesininya, bukan kesananya gitu ya. Akhirnya saya mereka sendiri, gitu loh. Kemudian juga bisa merusak hubungan. Kenapa? Karena bisa menimbulkan kecemburuan sama teman-temannya yang lain, gitu ya. Itu penghargaan. Kenapa penghargaan itu dihukum oleh penghargaan? Kemudian penghargaan mengurangi motivasi titik seperti kata ya. Jadi mereka menghargai penghargaan karena ingin mendapatkan pujian, ingin mendapatkan hadiah, gitu. Kemudian penghargaan mematikan kreativitas. Dia nggak akan menjawab atau dia nggak akan aktif kalau kita tidak memberikan penghargaan, gitu. Kita tidak memberikan reward. Itu maksudnya dihukum oleh penghargaan. Ternyata pandangan kita sama ini salah gitu ya.
dihukumkan penghargaan. Beda tak kalau kita misalnya satu orang semua bisa jawab, kita berikan A+ semuanya, jadi kita bersikap adil dalam satu kelas itu. Nah itu berbeda. Tapi kalau kita cuma berikan satu pujian, Pak Adam tadi jawab, kemudian saya kasih A+, Adam dapat ini, Ibu kasih hadiah misalnya uang 5.000, Adam ke depannya dia akan mengharap itu sama kita. Itu ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau bisa nanti bukan seperti itu ya, bukan seperti itu. Jadi bukan karena kita memberikan penghargaan anak itu jadi aktif di kelas ya. Lanjut lagi. Ini nanti di akhir aja ya. Nah ini ini mau masuk ke keyakinan kelas. Tapi sebenarnya kita sama-sama dulu. Coba Bapak Ibu perhatikan. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Pernah melakukan ini Bapak Ibu ke anak-anak kita? Pernah? Dihukum, nulis saya berjanji tidak akan telat lagi satu buku atau sampai 100 kali. Mungkin pernah ya, dalam hati aja jawab, nggak usah dijawab langsung kok. Ya, akui gitu. Oh, nah saya pernah ngaku juga, saya ngaku kok pernah gitu dulu ya. Sebelum belajar ini gitu, pernah kok menghukum anak nulis istighfar sampai 100 kali. Akhirnya anak itu ngeluh. Besok ada yang hafal, ada yang belum juga. Nah, bagi yang belum hafal, tolong buat lagi. Nah itu hukuman atau bukan? Tapi saya hukum waktu itu. Saya memberikan cara supaya kita hafal. Nanti ya kita jawab ya. Jadi Ibu Yuli memberikan hukuman anaknya nggak hafal kali-kali ya Bapak Ibu, tapi dia akhirnya ngasih hukuman atau memberikan saran ke anaknya untuk menulis di buku gitu ya, supaya dia hafal ya. Nah menurut Bapak Ibu itu hukuman atau konsekuensi? Belum ketemu ya, nanti belum lagi lah ya. Belum ketemu baru belum bisa membedakan. Ada lagi lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Betul ya, hukuman ya. Yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi, ini udah mulai paham nih. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Hukuman atau konsekuensi? Good. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian. Oh bukan itu salah. Murid disuruh tidak mengenakan sepatu seharian karena tidak menggunakan sepatu hitam. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Kita lihat tadi ya. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit pelajaran PJOK. Gimana menurut PJOK? Hukuman atau konsekuensi? Hah? Konsekuensi. Hukuman, betul sekali. Jadi seperti ini, kita lihat dulu jawabannya ke bawah. Ini tadi sampai jawabannya tepat tadi. Yang pertama adalah hukuman, yang kedua juga hukuman, ketiga juga hukuman, keempat konsekuensi, kelima konsekuensi, terakhir murid suruh tidak mengenakan sepatu. Hukuman bukan konsekuensi. Terakhir ada konsekuensi. Kalau kita ketemu jawaban ini tadi, menurut Bapak Ibu, apalah ya? Gimana membedakannya? Ada yang bisa kasih pendapat? Kalau yang kita berikan kepada anak tersebut ada manfaat yang positif, itu konsekuensi saya rasa. Tapi kalau seperti disuruh lapangan 3 kali atau 4 kali itu, kan dia akhirnya capek, tidak ada manfaatnya kan? Saya rasa hukuman. Sehat ya. Jadi juga ya. Dia bingung ya. Betul sekali ya, ada ketemu kan ya? Kalau ada hubungannya dengan yang dia lambat, itu namanya konsekuensi.
terlambat, buat videokan dia terlambat masuk terus lari keliling lapangan 10 menit, itu konsekuensi. Atau tadi dia menumpahkan air minum kemudian disuruh membersihkan lap gitu ya, itu konsekuensi. Tapi kalau nggak ada dukungannya, dia terlambat, tapi suruh lari keliling lapangan 10 kali, gitu ya. Itu namanya hukuman Bapak Ibu. Jadi jangan lagi anak kita kalau telat masuk kelas disuruh lari keliling lapangan. Nah itu juga udah benar ya, kan sudah sesuai dengan konsekuensi, ya, itu ya. Jadi jujur saya juga pernah seperti itu. Mungkin kita semua pernah mengalami seperti itu Bapak Ibu, ya. Jadi apa beda hukuman dan konsekuensi? Ini bedanya. Hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Anak merasa tersakiti karena dihukum tidak sesuai dengan kesalahannya gitu, ya, benar nggak? Ya. Kemudian membuat anak sakit fisik maupun hati, bisa menimbulkan trauma jangka panjang. Mau nggak kira-kira kita Bapak Ibu guru diingat yang nggak enak-enak sama anak-anak kita? Nggak mau kan ya? Nah jadi mulai sekarang coba lah ya kita pakai hati gitu ya. Terang, juga punya pengalaman seperti itu. Waktu kami belajar di CGP, kami disuruh mengeluarkan menu-menu kami gitu ya depan guru di masa lalu. Dan saya juga menulis itu, saya punya kenangan gak enak sama guru saya. Sampai sekarang terekam Bapak Ibu. Gitu. Dan akhirnya itu memotivasi saya sebagai guru. Saya tak mau jadi guru yang diingat seperti itu gitu. Ya. Nah Bapak Ibu juga mau seperti itu kan ya. Kita tak mau diingat, kalau tuh Pak Nirwan tuh nanya gitu lah misalnya. Iya kan? Atau Bu Ursul kalau melakukannya kejenian, dicubit-cubitnya misalnya. Itu kan anak-anak akan jadi trauma dia, gitu ya. Jadi kalau bisa kita diingat anaknya yang baik-baik gitu, ya. Nah, lanjut lagi, anak memiliki kedisiplinan. Jadi dia tidak suka dihukum, jadi akhirnya dia akan melanggar gitu, ya. Lanjut lagi, adanya paksaan. Kalau dihukum kan terpaksa gitu ya. Lanjut lagi, mendorong anak untuk menyakiti diri sendiri, konsep diri yang buruk. Nah itu beda dengan konsekuensi tadi. Sesuatu harus terjadi, tapi anak akan merasa tidak nyaman tapi dengan jangka waktu yang pendek. Saat dia sudah selesai laksanakan tugas, ya dia akan merasa nyaman, dia lega. Oh saya sudah hafal kali-kalian seperti kata Bu Yuli tadi. Nah itu ya, jadi anak itu tidak nyaman dalam jangka waktu pendek, tidak akan terekam di memori dia, gitu ya. Ya sampai sini ada pertanyaan perbedaan antara hukuman dan konsekuensi? Nggak ada ya, kita lanjut lagi ya. Kita lanjut ya, bisa dipahami Bapak Ibu ya sampai sini ya. Nah, hukuman itu menyakitkan memang. Ya. Nih. Ini ya, ada identitas gagal, ada identitas sukses. Yang berupa hukuman itu adalah identitas gagal. Karena kita tidak sampai apa maunya kita gitu. Anak nggak hafal kali-kalian seperti kata Bu Yuli, tapi dia waktunya lari keliling lapangan. Kira-kira sampai nggak dengan tujuan kita? Anak itu sampai harus hafal, nggak hafal juga kan? Anak udah capek, anak udah sakit, sudah teringat sama anak itu. Oh Ibu Yuli hukum 100 kali keliling lapangan, gitu ya. Tapi nggak sampai tujuan kita untuk anak itu supaya hafal kali-kalian. Nah itu salah satunya, itu identitas gagal maksudnya. Kemudian kalau identitas sukses, adanya konsekuensi. Konsekuensi itu sesuatu harus terjadi. Apa terjadinya? Anak harus nulis di buku kali-kalian. Itu sudah terjadi. Atau kalau kita pakai restitusi, nanti ada segitiga restitusi namanya di akhir ya. Itu merupakan pilihan. Jadi yang menentukan tuh anak sendiri nanti. Kita akan ajak anak itu diskusi nanti ya. Dia sendiri akan menentukan apa hukumannya untuk dia, atau apa yang harus dia lakukan gitu loh. Ya, jadi berhubungan dengan keyakinan kelas ini nanti. Restitusi itu berhubungan dengan keyakinan kelas. Makanya tadi saya tanya sama Bapak Ibu, sudah buat keyakinan kelas belum? Ya, ini beda. Yang dibuat Bapak Ibu di kelas itu adalah kesepakatan kelas. Kalau kesepakatan kelas itu ada konsekuensi tadi, konsekuensi yang harus mereka laksanakan kalau itu tidak terlaksana. Beda dengan keyakinan. Keyakinan itu akan muncul dari yang merupakan suatu tindakan kebaikan yang disepakati bersama seluruh warga kelas untuk mendukung visi sekolah. Nah, sebelumnya sekolah kita apa ya Bapak Ibu? Adakah yang tahu visi sekolah kita? Beriman, berakhlak. Pak Nirwan? Beriman, berakhlak, berprestasi, dan berwawasan global serta peduli lingkungan. Ini visi ini
ini muncul dari keyakinan ini kan masih bermakna universal, ya, dan nilai kebajikan yang bermakna universal, umum. Beriman itu kalau kita turunkan lagi, dia bisa sholat tepat waktu, dia percaya adanya Tuhan. Nah itu seperti itu, ya. Misalnya seperti contoh peduli lingkungan ini kan bisa kita turunkan lagi, gitu loh. Ya jadi dari menjaga kebersihan kelas, piket kelas. Nah itu keyakinan kelas. Jadi urutannya kalau kita mau bikin keyakinan kelas itu, gini ya. Yang pertama kita tanyakan dulu sama anak-anak kita, kelas impian mereka itu seperti apa. Mereka akan jawab banyak jawaban yang akan muncul dari mereka. Kita tampung semua. Oh ibu pengen kelas yang nyaman, tidak ribut, misalnya kayak gitu ya. Kursinya teratur. Nah, kemudian kita tanyakan lagi sama anak-anak kita, yang siapa yang bertanggung jawab? Ya, siapa yang bertanggung jawab untuk kelas impian kalian supaya terwujud? Mereka akan menjawab, kami bu, iya kan? Semua warga di kelas itu kan, betul nggak? Jadi kita kembalikan ke mereka. Ada dari kita turunkan lagi, ya kita lanjutkan lagi. Kalau begitu kita coba buat kesepakatan kelas supaya kelas kita aman, nyaman seperti impian kalian, seperti kelas impian kalian. Mereka akan buat kesepakatan kelas, ya. Misalnya tadi mereka ingin kelasnya aman, nyaman, kursi teratur. Nanti mereka bikin piket tepat waktu misal, atau hadir tepat waktu. Nah itu kesepakatan kelas, ya. Nah dari kesepakatan kelas itu kemudian baru kita kalau bikin kesepakatan kelas atau keyakinan yang banyak-banyak Bapak Ibu, nanti anak nggak hafal malah maksimal 7 aja, gitu ya. Yang banyak sekali keyakinan kayak kesepakatan kelas yang mereka buat, ya, disiplin, misalnya kumpul tugas tepat waktu, berpakaian rapi. Nah itu bisa kita masukkan, kita pilih ke nilai-nilai kebajikan yang ada di keyakinan kelas. Nilai kebajikan itu ada nanti dia bertanggung jawab, ya. Kemudian ada peduli lingkungan, apalagi yang nanti banyak gitu. Nah itu kita pilih-pilih, gitu ya. Kita pilih, nanti dapatlah keyakinan kelas. Yang bisa tadi hadir tepat waktu, kita tanya kalau hadir tepat waktu itu apa namanya nak? Kalau keyakinan kelas kalian, oh ini bu bertanggung jawab bisa, masuk bertanggung jawab. Nanti ada lagi berpakaian rapi, itu masuk kemana nak? Bertanggung jawab, berarti bertanggung jawab. Jadi bertanggung jawab itu lebih banyak dari kesempatan kelas. Nah itu namanya keyakinan kelas. Ini ya, keyakinan kelas merupakan sebuah nilai-nilai kebajikan universal yang telah disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari adanya latar belakang suku, negara, bahasa maupun juga agama. Keyakinan kelas itu dibuat bersama-sama dengan seluruh siswa yang mempunyai nilai-nilai kebajikan yang dapat dipercaya. Jadi bukan dari wali kelas yang diberi langsung ditempel. Jadi diajar dulu, anak-anak rembungkan dulu, itu langkah-langkahnya. Jadi langkah yang pertama kali kita tanya dulu sama mereka, kelas impian mereka itu seperti apa nak? Kamu pengen kelas kalian seperti apa? Kamu memimpikan kelas ini yang bagaimana? Gitu loh. Nanti kasihlah kertas anak-anak itu atau pakai sticky note, nanti tempel bareng di depan. Akan banyak sekali suara, atau ada 30 anak akan ada dapat 30 impian kelas yang mereka inginkan, ya. Lanjut lagi dari impian itu baru kita buat kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas itu nanti kita buat namanya konsekuensinya. Jadi kalau mereka datang tepat waktu, tidak tepat waktu, apa yang mereka harus lakukan, seperti itu. Itu namanya kesepakatan kelas. Kemudian kesepakatan kelas itu baru kita buat keyakinan kelas nanti. Ini ya, tujuan terlambat untuk datang, disiplin dalam untuk seragam, disiplin dalam melaksanakan tugas atau kegiatan kelas, itu masuk ke dalam disiplin ya. Kemudian ada lagi saling menghormati dan menyayangi. Nah itu nilai kesepakatannya adalah anak juga menginginkan untuk dapat menjaga kerukunan, menghormati guru, saling menyayangi antar teman atau tidak ada saling ejek gitu ya. Nah itu contoh keyakinannya. Tadi sudah ini ya, motivasi perilaku manusia ya, ada 3 motivasi ya. Untuk menjadi orang yang mereka inginkan, menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Orang dengan motivasi ini akan bertanya akan menjadi orang seperti apa dia, gitu ya. Mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakin dan hargai. Itu motivasi intrinsik ya dari dalam dirinya sendiri.
Tadi sudah ya, dukung karena penghargaan. Nih, mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Kenapa kita harus buat keyakinan kelas? Bukan yang peraturan kelas. Seperti ini ada pertanyaan Bapak Ibu ya, coba perhatikan ke depan. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Kenapa? Jawaban Bapak Ibu apa? Kenapa kita kalau naik motor harus pakai helm? Harus keamanan, apa lagi? Hah? Keamanan kepala. Keamanan kepala. Itu dari luar ya, motivasi dari luar. Lanjut tadi jawabannya adalah keamanan ya. Kemudian mengapa kita memiliki peraturan 3M? Menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak 1,5 meter. Biar sehat. Yang ketiga, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Kenapa? Biar tinggal info atau biar dapat ilmunya, bukan cuma duduk manis, diam, setor muka, absen gitu ya. Nah, ini memang ada paduan karena supaya kita ketinggalan materi. Nah, ini adalah motivasi intrinsik dalam diri kita. Tadi Bapak Ibu jawab tadi kan keamanan itu kan dari diri kita motivasinya, bukan karena takut ditilang gitu kan ya. Kata-kata jawabannya keamanan. Kenapa? Itulah namanya keyakinan. Keyakinan dari diri kita sendiri muncul. Nah, itu yang akan kita tanamkan sama anak didik kita. Ya, kenapa harus masuk kelas tepat waktu? Nah, itu ya. Itu kita tanam sama anak didik kita. Bukan karena takut dihukum sama guru atau karena motivasi ekstrinsiknya, karena takut dimarah guru piket misalnya gitu. Nah, itu yang akan kita tanamkan keyakinan itu sama anak didik kita. Jadi kenapa harus masuk kelas tepat waktu? Kalau anak sudah ada motivasi intrinsik, dia takut, dia akan jawab seperti kata Pak Mirwan supaya nggak ketinggalan pelajaran Bu. Ya, itu loh ya. Jadi itu keyakinan kita tumbuhkan dari diri kita. Jadi itu yang anak-anak akan kita tumbuhkan ke anak didik kita, ya. Nah, dari peraturan kelas akan naik lagi ke keyakinan kelas. Jika ini sudah terlaksana semua, anak-anak sudah punya keyakinan masing-masing, ya. Timbul lingkungan yang positif, ada terwujudlah keinginan kita, terjadi budaya positif di sekolah kita. Jadi kembali ke kelas Bapak Ibu masing-masing dulu. Kita wali kelas akan membuat keyakinan kelas. Ya, tadi sudah paham ya langkah-langkahnya tadi ya. Kita tanyakan kelas impian anak-anak didik kita, kemudian kita buat peraturan atau kesepakatan kelas. Dari kesepakatan kelas baru kita buatlah jadi keyakinan kelas. Jadi kalau keyakinan beda tadi sama kesepakatan kan ya. Kalau kesepakatan itu ada konsekuensi yang harus mereka patuhi gitu ya. Tapi kalau keyakinan itu memang dasarnya dari diri mereka sendiri, muncul dari dalam hati mereka sendiri. Ya seperti kita tadi, kenapa kita kalau naik motor harus pakai helm? Jawabannya keselamatan. Kita yakin berarti kan ya? Ya enggak? Gitu ya? Sekarang lihat yang mana yang merupakan keyakinan kelas. Mengapa? Itu ada dua. Ada datang tepat waktu, mengucapkan salam, menjaga kebersihan. Kami guru dan murid yang saling menyayangi. Kami murid yang semangat belajar. Nah, dari beberapa kalimat ini, yang mana merupakan keyakinan kelas? Tertib, kami murid yang peduli dengan teman-teman. Yang mana menurut Bapak Ibu yang merupakan keyakinan kelas? Jadi keyakinan tadi kan didapat dari apa namanya tadi itu? Dia bersifat universal, bersifat umum gitu. Yang B, kami murid yang semangat belajar. Ya, betul ya. Karena semangat belajar itu kan maknanya luas kan ya. Kalau dia semangat berarti dia kan datang tepat waktu ke sekolah, dia hadir terus di sekolah gitu ya. Dia tertib di sekolah, belajar di kelas, dia belajar memperhatikan guru. Nah itu masuk ke keyakinan kelas, gitu ya. Enggak usah. Ini. Dari itu di sebelah kiri itu adalah peraturan.
atau kesepakatan kelas yang kita buat. Coba kita buat, kita rubah kalimatnya menjadi keyakinan kelas. Yang pertama, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Apa keyakinan kelasnya? Apa keyakinan kelasnya? Kasih contekan dikit ya. Apa keyakinan kelasnya adalah tanggung jawab, gitu ya. Nah, jadi bisa jawab yang selanjutnya ya. Dilarang mengganggu orang lain. Apa kesepakatan kelasnya? Keyakinan kelasnya? Menghargai, boleh menghargai. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Disiplin. Nah, itu udah mulai paham ya. Ada lagi dilarang melakukan kekerasan. Gunakan kalimat yang positif. Apa dilarang melakukan kekerasan? Saling menyayangi. Dilarang menggunakan narkoba. Kesehatan. Enggak, kesehatan ya. Iya kan? Bergantian atau menunggu giliran. Sabar, tertib, antri. Benar Mbak ini. Gunakan masker. Sekarang lagi banyak asap. Kesehatan. Jangan berlari di kelas atau koridor. Keselamatan. Iya kan, kalau lari koridor licin jatuh. Jangan lari. Kita lihat jawabannya benar nggak? Yang pertama, tanggung jawab, betul. Tadi yang kedua tadi saya sudah ada sana sumbernya. Benar, menghormati orang lain. Hadir, berkomitmen. Di sekolah 15 tepat waktu, berkomitmen. Dia komitmen diri dia sendiri kan? Ya enggak? Jadi kita memunculkan dari keinginan dia sendiri. Dilarang melakukan kekerasan, keselamatan, menghormati orang lain. Tadi narkoba, kesehatan, betul. Bergantian menunggu giliran, menghormati orang lain, bersabar, bener tadi Bumi, bersabar. Gunakan masker, kesehatan, keselamatan. Jangan berlari, keamanan dan keselamatan. Nah, udah kesini mulai paham ya? Beda kesepakatan kelas sama keyakinan berarti ya. Ya itu tadi udah mulai dapat dari Bapak Ibu ya. Nah, ini kebutuhan dasar manusia. Ini nggak bisa kita pungkiri. Anak didik kita punya kebutuhan, harus kita perhatikan, gitu ya. Yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup. Ya, ada kebutuhan akan kasih sayang, ada kebutuhan untuk penguasaan, kebebasan dan kesenangan. Ya, ini ada contoh kasus ya, bisa kita lihat dulu. Nih, kebutuhan yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival, merupakan kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Ya, contoh kasus yang terjadi di sekolah kita ya, ketika ada anak yang selalu minta bekal temannya, dia langsung dimarahin gitu ya. Kita tahu ternyata anak tersebut melakukannya karena lapar. Hal tersebut terjadi karena orang tuanya tidak memberikan bekal makanan untuknya. Sedih kan? Nah, Bu Yuli kan, ya sering-sering kasih makanan Bu Yuli. Mungkin ada beberapa anak kita seperti itu ternyata di rumah. Iya kan ya? Jadi itu jadi sedekah karena anak, gitu ya. Rezekinya nggak akan berkurang Bu Yuli. Kemudian lanjut lagi. Kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima, love and belonging. Ini termasuk dalam kebutuhan psikologis. Pada umumnya anak-anak yang memiliki kebutuhan dasar kasih sayang dan rasa diterima yang tinggi, ingin disukai dan diterima oleh lingkungan yang dengan baik. Nah, contoh kasus di sini, love and belonging. Sudah siang, Pak Dilan matanya udah kemana-mana, pikirannya juga kemana-mana. Nyari yang pakai cincin. Lanjut ya, contoh kasusnya itu terjadi misal seorang anak yang membuat masalah ya untuk mendapatkan perhatian dan teman atau guru maupun orang tuanya, maka kebutuhan dasar yang harus dipenuhi itu adalah kebutuhan akan kasih sayang. Jadi ada anak tuh yang memang seperti itu ya, jadi jangan tadi seperti yang jawab tadi, jangan menjudge anak itu berperilaku itu salah gitu ya, ada alasan mereka berperilaku seperti itu ya.
Jadi ada kebutuhan dasar dia yang harus dia penuhi, yaitu mungkin di rumah dia nggak dapat perhatian, makanya dia dekat sama wali kelasnya, apalagi wali kelasnya cantik gitu ya. Dan ada gitu ya. Itu biasanya anak-anak yang puber gitu ya, kalau anak ngajar SMA seperti itu. Jadi kasih jawaban. Kemudian kita lanjut lagi, kebutuhan akan kebebasan. Tapi juga seperti ini, boleh kita kasih sayang, tapi jangan sampai dia jadi tergantung. Itu bahaya itu. Jadi tebak-tebakan deh coba ya. Micin apa yang manis? Micin apa yang manis? Micin saya. Betul Pak Adam. Itu sampai sekarang ingat tuh. Tebak-tebakan ini cuma ingat ya, yang lain nggak ingat. Micin apa yang manis? Lanjut lagi, kebebasan atau freedom gitu ya. Anak-anak yang kebutuhan kebebasan ini mengingat pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, menyukai hal-hal yang baru dan menarik, atau suka mencoba. Tapi kalau dengan hati jangan coba-coba gitu ya. Nah, itu kebebasan tuh Pak. Itu kebebasan itu. Jadi contoh kasus misal seperti ini. Anak selalu diberi bekal makanan dengan menu yang sama setiap hari. Kan bosan ya, gitu ya. Nah, kemudian dia cari masalah, dia ngambil paksa bekal temennya. Ternyata alasannya apa? Dia pengen nyoba itu. Enak enggak gitu. Ya, seperti itu ya. Nah, itu ternyata dia pengen adanya kebebasan gitu, ya. Biasa kan rumput tetangga lebih hijau gitu. Itu kalau untuk yang laki-laki memang harus. Jangan ibu-ibu, jangan. Lanjut lagi, kebutuhan dasar murid itu penguasaan atau power gitu ya. Anak dengan kebutuhan ini pengen adanya pengakuan gitu ya. Dia yang pengen diakui, oh dia hebat, dia mampu, dia bisa. Contoh kasus seperti ini. Anak merasa hebat, selalu mengganggu temannya karena supaya temannya takut, supaya dia diikuti sama temannya maunya. Ternyata dia tuh kebutuhan dasarnya tuh pengen kekuasaan atau pengennya ada pengakuan sama dirinya. Itu kebutuhan dasar penguasaan. Nih kita kembali ke sini sekarang. Posisi kontrol restitusi. Mau masuk ke restitusinya. Nah, mungkin apa yang manis Reda? Ada yang ingat lagi juga. Ingat bapak apa lagi kayak itu? Ini nanti siap-siap dari ibu-ibu. Kita juga siap-siap nanti dapat kata-kata dari bapak. Dikira bapak nanti tiap hari. Kan kita capek sama bapak. Besok punya tahunya dengan masyarakat. Micin di warung. Kakek sama ibu Pak praktek di rumah Pak. Kalau sama ibu langsung praktek. Nah ini 5 posisi kontrol guru. Kita lihat di sini ada penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Kira-kira kita Bapak Ibu, kita ada di posisi yang mana sekarang? Coba renungkan, dibaca pelan-pelan. Oh, saya ada di posisi penghukum. Kadang-kadang pilihannya jangan bulat, tapi yang 74 itu. Jadi milih boleh Baca. pilih satu. Jadi disesuaikan dengan situasinya kan. Iya, Pak benar. Iya, di saat kita harus tegas, kita harus berada di posisi ini, misalnya kan. Iya benar Pak. Tentu kita harus berada di posisi yang baik. Jadi disesuaikan dengan situasi. Benar Pak. Tapi dominannya gitu ya. Dominannya kita di posisi yang mana? Kita sebagai guru sekarang ini. Yang mana? Manajer. Manajer ya Pak ya. Berarti sudah menjadi guru yang yang disukai mana berarti? Ya, tapi sebagian besar kita itu ada di posisi sebagai penghukum dan pembuat rasa bersalah. Kita tuh senang kalau marahin anak, dia rasa bersalah nunduk gitu ya. Kita naik, ego kita naik sebagai guru, wah dia rasa bersalah gitu ya. Apalagi atau seperti penghukum, menghardik, marah-marah, wah jangan itu bisa seperti itu ya.
Tapi sebaiknya itu adalah sebagai di posisi pemantau dan manajer, ya. Itu yang paling baik. Nah, ini ada kita lihat ya video berikut ini dulu sebentar. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Iya, boleh kalau ada yang mau bertanya sambil kita tanya jawab ini. Kami cari materi kita padat yang pusat sampai mau ngasih dia. Ternyata kopi kuci-kuci itu telah tinggal sebentar di lemah. Kirim ke sini ya, Ibu. Karena manisnya sudah ada 2 jam. Iya. Minta ke sini. Mulai kan Pikir Pina dapat nanti Putri dapat siap Sebentar gue tinggal tadi. mau dapat ya sama jari Pak biar manis kan Karena manusia berada di pusat. ya Aja pusat. jadi grogi ke depan Nah, kan? Yang kata tadi. Lain sekali kalau kita bikin kopi dan jangan pakai sendok. Oh, sampai yang sudah Kita jari manis sampai. bukan di jari Pak di kobok dari makan jajak boleh. Kita ada jajak. Udah pernah ya? Ini sesuai Ikan dipanggang dengan itu, nah. Pokoknya jangan terlalu pedas. Ikan dipanggang terus pakai itu warna. Ini yang belacan itu calo itu terasi ya Allah. Tidak pernah ya? Adik kita makan di sini makan itu rencananya Rabu depan. sambil nunggu ya Beda ada namanya baik caranya. Keluhnya itu bumi itu bulat. Nah, ini tadi banyak kan udah banyak berarti motivasi anjing sih. Dia semangat kalau ada imbalan gitu kepada sambil nunggu nyari ini apa presentasi tadi ya. Tebak-tebakan, bumi itu bulat, keluhnya bumi itu bulat. Ini lagi viral sebenarnya kalau sering nonton TikTok atau nonton Facebook ya. Dulunya bumi itu bulat. Kalau 6 itu 1, 9 itu 1, 6 9 ditambah 10 berapa? 3. Oke, 3 benar. Berarti dari belajar semua ya? Tidak pernah nonton semua. Oh, tidak pernah Pak ya? Berarti ya itu tadi mengikuti teknologi tadi Pak ya? Jadi kedua semua ya? Wah, belum hapus TikTok. Kenapa begini dihapus dulu nih? Apa belum tentu Bu ada TikTok masuk neraka. Tergantung kita makainya. Jangan banyak kenepeng. Iya. Kalau kita berarti Iya. sedikit ya maaf gitu ya. Sebenarnya Kasih, Bu. memang ada namanya tuh dosa ain, dosa mata. Nah ini dulu Pak, ini dosa ain. Jadi makanya kita tuh nggak boleh nampilkan foto-foto sendiri atau apalagi seluruh tubuh. Yang namanya dosa ain, dosa pandangan mata. Kita udah tahu orang lihat kita, mungkin bagi kita kita biasa aja. Tapi yang namanya laki-laki gitu ya. Ngambil wajah baik. Tidak, memang kita. Oh. Iya, bajunya yang dihapus. Nah, normal ya Pak ya? Itu kan normal sebenarnya. Jadi kalau Apa? Kalau dipandang sekali kan itu kan apa istilahnya itu kan Rezeki Pak. dipandang sekali aja, ya kan? 2 kali Pak. Jangan 2 kali. Apa Pak 2 kali Pak? Masalahnya 2 kali kan jarang semuanya, biasanya 2 kali. Sudah 2 kali, 3 kali ya Pak ya. Lanjut lagi Pak, 4 kali ya Pak. Sunnah Nabi 2 kali. Nah, Ustazah kok ngomong gitu. Ustazah dong Iko. Gue ini kalau nak 4 gitu. Jadi yang baru 1 tuh masih jatah Niko. Ada masih 2 jatahnya.
Sono apa ya Santi? Magungkanya. Ya mana yang belum ada? Yang ada beda 2 3. Iya. Suaranya ada di laptop. Kalau di laptop dekat ini. Dari speakernya. Belum terhubung ke harga. Lain doang. Pengaturan ya? Bukan pengaturan. Ganti ke suara. Itu pencet dulu, Bluetooth main mana? Yang di Ibu Mika itu dimatiin belum? Nggak tahu. Mana Ibu Uminya? Mika tadi keluar, nggak dibawa ini laptopnya. Terima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Posisi penghukum. Guru BK-nya siapa lah guru BK-nya nih? Sini kamu. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya... Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu mau lawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Tadi kan udah boleh ya posisi hukumnya Biasanya tidak sesuai dengan kesalahan. tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Pembuat rasa bersalah. Aduh, sabar mudi. Dia mau naik. Naren, kamu
tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Posisi teman juga bagus sebenarnya, tapi ini membuat ketergantungan. Aduh. Ini siapa lagi Bu gurunya ini? Bu Dewi. Sudah jam berapa ini nak? Lagi ya sayang. Habis, ibu saya belum membangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini perlu aksennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Posisi pemantau, wanita ini juga bagus. Itu nasi ibu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Oke, posisi manajer. Harusnya kita ada di posisi ini. Ibu sama siapa jadi? Sama siapa jadi? Iya. Madi masih. Aduh. Jangan ya nyebutin aduh. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20.
Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya. Kira-kira akan mulai alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan terus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat setelah mengamati. Itu tadi 5 posisi kontrol guru. Nah, menurut bapak ibu, kita sebaiknya ada di posisi yang mana? Di posisi yang ke-5, manajer. Tadi lihat apa yang dilakukan oleh ibu guru tadi. Ya, yang pertama dia akan mencarikan solusi bersama-sama. Ya, jadi anak-anak muncul keyakinannya sendiri. Tadi dia menanyakan keyakinan kelas. Nah itu tadi tujuan dari keyakinan kelas itu. Jadi dia muncul dari diri dia sendiri tanpa dipaksa. Jadi dia tahu keyakinan apa yang dia langgar dan dia akan memberikan sendiri solusinya, gitu ya. Nah itu di posisi manajer. Jadi bukan di posisi yang pertama, kedua atau ketiga, gitu ya. Ya sebenarnya benar tadi kata kepala sekolah tadi, kita lihat situasi sebenarnya. Ya jadi tidak harus juga harus di posisi manajer terus ya. Ada mungkin situasinya kita perlu di posisi sebagai pemantau, atau juga perlu kita ada di posisi sebagai seorang teman gitu ya. Ya biasanya posisi teman ini anak bebas curhat sama gurunya ya. Jadi kalau di posisi anak sedang merasa dia bersalah atau dia mungkin ada masalah ya. Bisa di posisi sebagai teman. Terima kasih Bu. Lumayan. Nah ya ini 5 posisi kontrol guru. Jadi kita udah paham ya, seharusnya ada di posisi mana kita sebagai seorang guru, yaitu ada di posisi manajer atau sebagai pemantau. Ya mudah-mudahan kita sudah menghilangkan posisi sebagai penghukum dan sebagai pembuat rasa bersalah ya setelah ini. Ini ya, kalau pernyataan saya kecewa sekali dengan kamu itu membuat orang merasa bersalah, ya. Ini bisa dibaca. Nah, untuk menyelesaikan masalah tadi kita menggunakan segitiga restitusi namanya. Nah, ini perlu setiap guru perlu atau bisa melaksanakan segitiga restitusi ini, ya. Apa itu segitiga restitusi? Ada bentuknya memang segitiga, ya. Jadi ada menstabilkan identitas, kemudian ada validasi kebutuhan, terakhir menanyakan keyakinan. Ini yang seperti dilakukan oleh ibu guru si manajer tadi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Jadi kalimatnya apa? Menstabilkan identitas ini. Setiap orang pasti pernah melakukan salah. Ini yang kalimat membuka kita kepada anak. Kemudian kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan tersebut.
itu menstabilkan identitas. Jadi bukan menjudge anak itu merasa dia bersalah gitu ya. Kemudian yang kedua, ada validasi kebutuhan. Kita gali kenapa dia melakukan kesalahan itu, gitu ya. Dan apa pertanyaannya? Kamu tentu punya alasan mengapa kamu melakukan itu. Tadi seperti kata Bu Guru tadi kan, kenapa kamu terlambat masuk sekolah? Nah, kok alarmnya lupa dinyalakan gitu ya. Nah, kemudian adakah cara lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Bagaimana caranya gitu supaya kamu bisa datang tidak terlambat? Jadi kita cari solusi untuk anak tersebut. Itu ada di posisi validasi kebutuhan. Ini langkah-langkahnya ya untuk menghadapi anak. Kemudian ada menanyakan keyakinan. Terakhir kita cari solusi sama-sama. Dia akan membuat kesepakatan dia sendiri, gitu ya. Terakhir nilai-nilai apa telah kamu langgar? Atau nilai-nilai kesepakatan apa, keyakinan apa yang perlu kamu perbaiki? Tadi ya. Atau kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah, dia akan menjawab sendiri. Dia akan berpikir sendiri. Oh, keyakinan kelas yang sudah saya langgar itu adalah ini, gitu. Makanya tadi keyakinan kelas yang banyak-banyak, maksimal 7 di sekolah di kelas. Jadi anak ingat gitu ya. Tapi 7 nanti didapatkan banyak. Ya seperti tadi tanggung jawab, ada berpakaian rapi, ya isi dari tanggung jawab itu. Kemudian ada hadir tepat waktu. Jadi yang banyak-banyak. Jadi anak akan ingat itu ada keyakinan kelas yang sudah mereka sepakati bersama. Ya. Ini contoh ya, contoh menstabilkan identitas. Jadi langkah-langkahnya, kalau kita ketemu siswa yang bermasalah, ya untuk menyelesaikan masalah tersebut, kita kan wali kelas ya, ataupun guru bidang studi juga ya, pasti akan ketemu anak yang punya masalah gitu ya. Entah itu datang terlambat masuk pelajaran kita, entah dia minggat terus yang pelajaran kita. Jadi langkah yang pertama itu adalah menstabilkan identitas dulu, ya. Guru berbuat salah itu manusiawi, atau kita sapa dulu anaknya, gitu ya. Bapak Ibu juga pernah bersalah, atau Bapak juga pernah seperti itu dulu, misalnya seperti itu. Jadi dibuat anak itu tenang dulu, nyaman dulu bersama kita, baru lanjut ke validasi kebutuhan. Jadi membuat anak mengenali apa kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya, gitu ya. Lanjut lagi yang ketiga, baru menanyakan keyakinan, ya. Guru berkata apa nilai yang kita percaya di kelas atau di kelas sekolah kita. Ya, ada contoh video restitusi. Nah, segitiga restitusi. Keyakinan kelas, kemudian akan muncullah sikap-sikap positif ya yang ada di lingkungan sekolah kita. Kemudian akan terbentuklah budaya positif di sekolah kita. Jadi semoga ini bisa diimplementasikan di kelas kita masing-masing, Bapak Ibu ya. Dan semoga ini juga bisa membuka membuka wawasan kita sebagai guru ya. Jadi di sini kita tadi belajar, oh ternyata saya selama ini posisi yang salah sebagai seorang guru, gitu ya. Jadi insya Allah kita akan lebih baik ke depannya, dan kita juga akan tetap memperhatikan anak kita sebagai fasilitator atau memperhatikan anak sesuai dengan kodrat alam namanya. Terakhir, ini ada quote dari saya, peran guru tidak akan pernah tergantikan oleh teknologi, tetapi guru yang tidak memanfaatkan teknologi cepat atau lambat akan terganti. Jadi Bapak Ibu, kita sebagai guru harus upgrade terus, belajar terus. Kenapa? Karena itu tadi, pendidikan itu selalu berkembang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Jadi kalau kodrat zaman itu teknologi semakin maju, ya. Jadi kita juga harus mengikuti kemajuan teknologi, ya, supaya kita bisa belajar mengajar berpihak kepada anak didik kita atau menyesuaikan dengan kebutuhan anak didik kita. Ya, demikian materinya hari ini. Mudah-mudahan bisa diimplementasikan, mudah-mudahan bermanfaat Bapak Ibu. Mohon maaf untuk ada lisan yang salah tadi, mungkin ada bercanda yang berlebihan ya. Mohon maaf Bapak juga kalau tadi berlebihan bercanda. Untuk Bapak Ibu guru juga. Terakhir saya ucapkan terima kasih banyak untuk kesediaan waktunya. Saya akhiri, semoga pertemuan ini membawa berkah untuk kita semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Sam yang telah memberikan materi berbagi praktek baik, dan juga untuk Bapak
Kepala sekolah, terima kasih juga telah memberikan bimbingan kepada kami. Demikianlah acara pada siang hari ini. Saya akhiri dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Selalu jaya. Alhamdulillah sehat semua. Nah, siapa ada masuk hari ini? Ada masuk hari ini? Ya, Pak Dir, Agus sama Maulana ya. Belajar, kita berdoa dulu ya. Beneran siapa berdoa? Satu orang berdoa dulu. Marilah teman-teman, sebelum kita mulai belajar, marilah berdoa. Berdoa mulai. Lagi jahat no. Allah. Udah ya?
sampah. Dalam tiket. Kelas yang bersih, dingin, dan nyaman, dan juga ada kipas angin. Lomba lampian, saya mau kelas yang bersih dan tidak ada sampah. Lesti Asia. Mau dengar tadi ya? Ya, impian-impian kalian tentang kelas kalian ya. Yang itu dengar tadi. Sebagian besar ingin kelasnya bersih, ya, nyaman, ya. Kemudian tadi ada juga tidak ada keributan, ya tak? Kemudian ada kelas yang tenang, kelas yang mau piket. Kemudian tadi ada juga kelas yang ada kipas angin, ya. Nah, kalau kelas ada kipas angin nanti ya, nanti kita usulkan sama kepala sekolah ya. Kita kelas ada kipas angin ya. Nah, untuk yang ini apa namanya? Yang kelas yang nyaman, kemudian ada kelas yang tidak ada keributan, kelas yang bersih, ya. Kira-kira untuk membuat kelas itu nyaman, ya, kemudian kelas itu bersih, kelas itu tidak ada keributan, kira-kira siapa yang bertanggung jawab? Siapa? Nah, kalian yang bertanggung jawab kan? Yang membuat kelas itu bersih, kelas itu nyaman, siapa? Siapa? Kita. Ya, kita yang ada di kelas ini, ya kan? Benar nggak? Ya, nggak tahu jawab untuk buat ini kan? Makanya kelas nyaman, makanya kelas bersih, tidak ada keributan, ya. Kita yang membuatnya lah, ya, membuat nyaman kita sendiri. Nah, dari kelas impian ini, ya, dari kelas impian ini, tadi kan sudah tahu saya akan bertanggung jawab. Kalian kan? Nah, kita buat kesepakatan kelas, ya. Ketika dulu kita buat kesepakatan kelas supaya kelas impian kalian bisa terwujud. Paham? Kamu kesepakatan kelasnya. Berarti kalau kelasnya pengen nyaman, berarti harus bagaimana kalian? Ya, bisa ya? Paham ya? Kita buat kesepakatan kelasnya berarti ya. Nah, sekarang ibu bagikan lagi kertas sticky note sama kalian. Kalian silakan tulis kesepakatan kelas ini yang nanti akan kalian patuhi bersama-sama. Ya, jadi yang bikin kesepakatan kelas kalian sendiri. Ya, nanti konsekuensinya kalian harus tanggung jawab dari kesepakatan kelas itu. Paham nggak ya? Jadi ini ibu bagikan lagi, silakan kalian tulis kesepakatan kelas kalian ya. Yang ada kebagian pakai kertas apa mana ya? Ini apa ibu jawab? Anak sudah mana? Mana kau? Lasa tangan. Sudah semua ya? Ini kesepakatan kelas sudah ditangkap semua. Sudah. Tolong satu orang bacakan ke depan. Siapa lagi yang bersedia? Ayo, yang bersedia bacakan kesepakatan kelas kalian. Jadi banyak. Iya, Mak. Silakan habis. Gak keras suaranya. Keras. Mengerjakan tugas tepat waktu. Boleh. Bersihkan semua di dalam kelas. Sanitarium putra. Kesepakatan kelas saat di dalam kelas topi harus dilepas. Azahira mengerjakan tugas datang tepat waktu. Kemana Azahira Putri menjalankan piket dan menghormati guru. Berhidayati mengerjakan tugas. Datang tepat waktu. Putri mengerjakan tugas tepat waktu. Mane, saya ingin kelas. Ya, ini adalah kesepakatan kelas yang sudah kalian
Tentang rasa. Kira-kira masuk kemana? Masuk kemana kira-kira? Tidak boleh ribut di kelas. Masuk kemana? Masuk ke? Masuk kemana nak? Masuk ke mana? Ayo nak. Sudah kalian buat keyakinan kelas kalian ya dari kesepakatan yang sudah kalian buat tadi ya. Di sini ada tanggung jawab ya. Kalau nanti sudah kalian tulis ya. Sudah kalau nanti kita bikin yang besar, nanti kita tempel di print yang besar ya. Tetapi siapa? Mari kita tulis ya. Yang pertama ada ini ibu ambil yang banyak dulu ya. Yang paling banyak kita ada tanggung jawab. Tanggung jawab tadi ada berisi apa tadi tanggung jawab tadi? Hadir tepat waktu, yang pakai baju seragam tadi ya, pakai sepatu. Nanti yang pertama kegiatan kelas kalian adalah tanggung jawab. Yang kedua ada yang paling banyak ini di sini ada kebersihan. Yang kedua adalah kebersihan. Diambil dari sini tadi ya, yang piket tadi ya, yang di kelasnya bersih, aman tadi ya. Yang kedua ada kebersihan. Kemudian ada juga peduli. Ya, kedua ada peduli. Ketiga peduli. Kemudian yang keempat paling banyak ini ada gotong royong. Gotong royong nak? Selanjutnya yang paling banyak ada peduli ada ya. Kebersihan sudah ada, tanggung jawab ada. Kedamaian. Tadi ya kedamaian tadi ya. Masih tidak ribut, tidak peduli kawan, itu kedamaian. Ada sudah berapa? Ada berapa? 5. Cukup 5? Ada yang tambah lagi? 5 yang kalian kelas? Cukup 5? Apa aja nak? Coba baca saya di depan. Ini ya. Keyakinan kelas yang sudah kita buat hari ini. Ada 5 yang kalian buat. Yang pertama apa tadi? Tanggung jawab. Ada tanggung jawab. Kebersihan. Ketiga peduli. Keempat gotong royong. Kelima kedamaian. Nah itulah keyakinan kelas yang sudah kalian buat. Kedamaian, tidak bully kawan, tidak ribut di kelas ya. Peduli tadi tuh membantu saling tolong menolong ya. Kebersihan tadi membersihkan kelas, pakai kelas. Nah itu tadi keyakinan kelas sudah kita buat ya.